Salju putih menyelimuti segala sesuatu, membawa perasaan kesepian yang suram, namun juga menghadirkan kesucian yang membuat orang merasa hormat sekaligus takut. Di dalam aula megah, mata Houtu perlahan terbuka. Tatapannya berkilau terang, dengan pupil hitam yang menutupi sebagian besar bola matanya, tampak aneh sekaligus indah. Ia mendongak menatap ke arah langit, bergumam pelan. "Apakah kau berhasil?" "Hundun, tak disangka benar-benar bisa kau lakukan." Boneka kayu itu sama dengan perwujudan dirinya. Boneka itu diukirnya satu goresan demi satu goresan dari kayu gelap. Di atasnya terkandung kekuatan dari tekadnya. Selama darah musuh menetes di atasnya dan tali merah penyegel dilepaskan, maka ia bisa mengaktifkan kekuatannya meski berada ribuan mil jauhnya. Pertempuran kali ini seharusnya Houtu ikut turun bersama Zhang Yi. Jika dirinya yang asli hadir, kekuatan roda reinkarnasinya bisa meledak lebih kuat lagi. Namun pada akhirnya, usul itu ditolak oleh Zhang Yi. Ketika pertempuran hidup dan mati berlangsung, Zhang Yi tidak yakin ia akan baik-baik saja. Terlebih, negeri Huasu yang begitu besar masih membutuhkan seorang penjaga puncak untuk duduk menjaga, agar tidak terjadi hal-hal yang tak terduga. Namun, meminjam sedikit kekuatannya tetaplah mungkin. Maka Houtu pun menghabiskan waktu 3 hari 3 malam mengukir sebuah boneka kayu yang paling sempurna. Di dalamnya, ia mencurahkan kekuatan tekad yang luar biasa, berusaha membuatnya membentuk kekuatan pembantaian berbasis hukum yang paling kuat. Dan saat ini, ketika merasakan darah musuh menetes, syarat bagi kekuatan hukum itu telah terpenuhi. Houtu menyilangkan kedua tangannya di dalam lengan jubah panjangnya, menutup mata, lalu saat ia membukanya kembali, kedua matanya telah berubah menjadi pusaran gelap gulita. Lihat wujudnya. Ketahui namanya. Dapatkan tubuhnya. 3 dalam 1. Syarat kutukan hampir sepenuhnya terpenuhi. Meski mengenai wajah penjaga gerbang neraka, ia hanya tahu sebatas sosok bertopeng, tetapi ia pernah melihat langsung orang itu. Dalam hatinya sudah ada gambaran. Maka ketiga syarat itu bisa dibilang berhasil dipenuhi, terutama syarat ketiga yang paling penting, mendapatkan tubuhnya. Oleh karena itu, kutukan kali ini akan jauh lebih kuat. Dewa Langit, penguasa hukuman surgawi, dengan jutaan arwah rakyat Huaxu yang tewas tragis di tangan bangsa Wuluan, sebagai saksi, aku menjatuhkan vonis pemenggalan kepadamu. Giliotin neraka. Penggal. Dari tubuh mungilnya meledak sebuah teriakan lantang penuh keputusan, seperti Algojo yang membacakan vonis mati. Di sekitarnya, roda reinkarnasi berputar. Dari kekosongan terdengar suara hua la la. Dari kegelapan, muncul 2 sosok raksasa, perlahan berjalan ke hadapannya. Satu hitam, satu putih, membawa rantai pengikat jiwa dan alat kematian. Mereka adalah Hei Bai Wuchang, para pencabut jiwa. Hei Wuchang dengan ekspresi ambigu antara tangis dan tawa, menarik rantai pengikat jiwa di tangannya. Ujung rantai itu hilang di dalam kehampaan, tak jelas kemana mengarah. Namun begitu rantai itu ditarik, di dunia bawah yang jauh, penjaga gerbang neraka dari Kekaisaran Wuluan, Zheng Lo, tiba-tiba menemukan pergelangan tangannya terikat rantai hitam pekat. Pupil Zheng Lo mengecil tajam. Dari rantai itu, ia merasakan kekuatan hukum sebab akibat. Perasaan ini sangat dikenalnya, sebab rantai pengikat dunia yang dimilikinya juga mengandung hukum kausalitas. Dalam sekejap, ia menyadari setelah Zhang Yi mendapatkan darahnya, ia telah dijadikan sasaran kutukan yang kuat. Itu wanita itu. Penjaga gerbang neraka jelas mengenal Houtu. Dalam catatan intelijen mereka, ia adalah salah satu dari 2 target yang harus dibunuh. Sosok yang dulu kekuatannya tak kalah dari Zhang Yi. Namun Zheng Lo sama sekali tidak menyangka, wanita itu bahkan tidak hadir di sini. Kenapa kekuatannya tetap bisa berlaku? Sayang sekali, ia sudah tak punya waktu lagi untuk berpikir. Karena di telinganya, suara rantai asing itu telah bergema. Rantai pengikat jiwa yang terhubung pada kehampaan membuat tubuhnya seketika tak bisa bergerak. Bukan hanya lengannya, tapi juga kaki dan tubuhnya ikut terikat. Dari kekosongan, rantai-rantai besar bermunculan, melilit tubuhnya erat seperti ular piton. Semakin lama semakin menekan. Matilah kau!
Dari kejauhan, Zhang Yi menatap Zheng Lo. Suaranya seakan datang dari neraka. Mulai hari ini, Kekaisaran Wuluan dan seluruh klannya akan lenyap dari dunia. Itulah harga yang harus kalian bayar karena membantai rakyat Huaxu dan membunuh Hun Dun. Gigi Zheng Lo terkatup rapat. Ia meringis. Membunuh Zheng Lo? Tidak semudah itu. Dari tubuhnya meledak kekuatan mengerikan setingkat ksatria. Tekanan itu begitu menakutkan. Jelas ia sudah bertaruh nyawa. Bahkan Zhang Yi pun enggan mendekat. Sebab saat gilotin neraka dijalankan, segalanya berada dalam ruang khusus, di mana hukum kausalitas yang bekerja. Siapapun yang terseret ke dalamnya bisa ikut terkena dampaknya. Hua lala. Suara rantai semakin keras. Di telinga Zheng Lo samar terdengar suara tangis dan tawa. Wu, wu, wu. Hahaha. Dari ujung rantai di kehampaan, kabut abu-abu pekat bermunculan, lalu keluar dua sosok raksasa. Meski berdiri di depan Zheng Lo, tubuh mereka tetap sebesar dewa. Pakaian hitam khas Wuchang yang dipenuhi aura maut membuat Zhang Yi refleks mundur jauh. Aura itu amat tidak menguntungkan, membuat hati bergetar sampai ke jiwa. Kekuatan Houtu lebih kuat dari sebelumnya. Bukan pertama kali Zhang Yi menyaksikan kemampuan Houtu, tapi kali ini gilotine neraka dengan aura para pencabut jiwa jauh melampaui yang dulu. Hei Bai Wuchang bahkan tak menoleh pada Zhang Yi. Mereka hanya menangis dan tertawa, melayang mendekat ke sisi Zheng Lo. Keduanya menarik rantai pengikat jiwa yang membelenggunya. Di balik kabut abu-abu di tubuh Zheng Lo, muncul bayangan sebuah gilotin raksasa yang tak diketahui tingginya. Hei Bai Wuchang menyeret Zheng Lo, menekannya ke atas gilotin. Namun pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Zheng Lo merasakan ancaman kematian, lalu meledakkan seluruh kekuatannya. Ia meraung dengan kekuatan mental yang luar biasa, berusaha mematahkan rantai yang mengikat tubuhnya. Rantai pengikat dunia di sekeliling tiba-tiba bergerak, membentuk miliaran duri tajam yang menghujam ke arah Hei Bai Wuchang. Namun duri-duri itu menembus tubuh mereka tanpa memberi luka sedikit pun. Karena sejatinya, mereka hanyalah perwujudan dari kekuatan hukum. Tak bisa dilukai siapapun. Selama Houtu masih hidup, mereka tidak bisa dimusnahkan. Hei Bai Wuchang tetap menyeret Zheng Lo menuju gilotin. Zheng Lo masih terus meronta. Kekuatan yang meledak dari tubuhnya bagaikan matahari hitam. Tingkat bahayanya begitu besar, sampai Ling memperingatkan Zhang Yi agar mundur lebih jauh. Sebab jelas, Zheng Lo kini benar-benar bertaruh hidup dan mati. Terhadap kekuatan gilotin neraka, Zhang Yi pada masa lalu pernah memiliki keraguan. Dalam legenda disebutkan, siapapun yang terkena rantai hukum sebab akibat, pasti akan ditebas dan dibunuh. Namun, apakah benar-benar bisa menebas tanpa pandang bulu semua makhluk hidup? Siapa yang tahu? Dahulu memang demikian. Itu karena kekuatan Houtu sendiri sudah cukup kuat. Tetapi berhadapan dengan Zheng Lo, seorang kesatria dengan indeks kekuatan lebih tinggi darinya, lebih dari 10.000 poin. Apakah kemampuan Houtu masih cukup untuk menuntaskan eksekusi? Zhang Yi mengangkat tombak panjang di tangannya, mengarahkannya dari kejauhan ke arah Zheng Lo. Saat itu Zheng Lo masih terus berjuang. Meskipun gerakannya semakin lambat, namun tetap saja ia ditarik oleh dua pengawal neraka mendekati meja eksekusi. Zhang Yi sudah membuat keputusan, kali ini ia tidak akan ikut campur dalam hukum sebab akibat, karena mungkin saja akan menimbulkan kejutan yang tidak diinginkan. Tetapi jika gilotin neraka benar-benar tidak mampu menebas Zheng Lo, maka Zhang Yi akan melancarkan serangan tambahan. Ah! Zheng Lo berteriak keras, menghirup udara dalam jumlah besar, membuat seluruh sel tubuhnya bekerja, membangkitkan energi dalam tubuhnya. Sinar hitam menyilaukan seperti matahari. Zhang Yi tidak terlalu terganggu, karena baju zirah iblis miliknya sudah dilengkapi dengan pelindung cahaya. Hanya saja ia tidak mau bersentuhan sedikit pun dengan kekuatan mengerikan itu. Para pengawal neraka semakin kesulitan menarik tubuhnya. Mereka sambil menangis dan tertawa, perlahan menambah kekuatan tarikan. Mereka sebenarnya tidak memiliki emosi, hanya semata-mata menarik target mendekat. Tubuh Zheng Lo berjuang dengan sekuat tenaga,
namun tetap saja sedikit demi sedikit mundur ke belakang. Tepat ketika tubuhnya hendak dibawa sampai ke gilotin, hal yang paling dikhawatirkan, Zhang Yi akhirnya terjadi. Rantai penjerat jiwa yang mengikat tubuhnya. Kerak! Terdengar patah. Mata Zhang Yi seketika menegang, menatap tajam pada Zheng Lou. Namun, pada saat berikutnya, lebih banyak rantai muncul, seperti ular berbisa yang melilit tubuh Zheng Lou. Pengawal neraka mengangkat tongkat kematian, menghantam tubuh Zheng Lou dengan keras. Pukulan itu membuat jiwa Zheng Lou tampak keluar dari tubuhnya, bergoyang ke kiri dan kanan, hampir saja terhempas paksa keluar. Pada saat itulah, mentalnya terguncang, sehingga ia berhasil ditekan oleh pengawal neraka hitam ke atas gilotin. Keempat anggota tubuhnya diikat kuat dengan rantai ke pilar-pilar di sisi kiri dan kanan. Kabut abu-abu di atasnya tersibak, memperlihatkan sebuah bilah gergasi yang miring ke bawah, seakan-akan mampu menebas seekor gajah menjadi dua bagian. Ai! Seolah merasakan ancaman kematian, Zheng Lou semakin berjuang keras. Dari kedua matanya, karena tekanan yang terlalu besar, mengalir darah hijau pekat yang mengerikan. Badai energi meledak, meniup jubah para pengawal neraka. Ia terus melawan, terus mengamuk. Bahkan gilotin neraka pun mulai bergetar hebat dengan suara boom boom boom. Zhang Yi merasa tenggorokannya kering. Ia menjilat bibirnya untuk sedikit melembabkannya. Lalu bertanya kepada Ling. Ling, apakah kemampuan Houtu bisa membunuh orang ini? Ling menjawab tanpa sedikit pun ragu. Secara teori, bisa. Zhang Yi menangkap makna tersirat dari kata-katanya. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan gagal? Ling balik bertanya. Hakikat dari kekuatan supranatural itu apa? Zhang Yi menatap badai energi pekat yang hampir menjadi nyata, merasakan tekanan luar biasa di dalamnya, lalu berkata, kekuatan spiritual yang termanifestasi dari energi batin makhluk berakal. Bisa juga disebut sebagai telekinesis makhluk berakal. Ling lalu menjelaskan tentang gilotin neraka milik Houtu. Kemampuan istimewa ini memang bisa menebas musuh yang kekuatannya jauh melampaui sang pengguna. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk melawannya. Jika berhadapan dengan musuh yang kekuatan batinnya jauh lebih besar daripada sang pengguna, maka ada kemungkinan gagal. Di telinga Zhang Yi, raungan marah Zheng Lou masih terus menggema. Tiba-tiba ia melihat gilotin neraka yang berguncang hebat itu. Bilah raksasanya jatuh dari langit, menebas lurus ke kepala Zheng Lou. Krak! Suara keras terdengar, lalu badai energi mengerikan menyapu ke segala arah. Untung Zhang Yi sudah mundur cukup jauh, dan bernaung dalam perlindungan tubuh manusia Ling, sehingga tidak terpengaruh. Namun, di tengah pusaran kegelapan yang dahsyat itu, ia melihat sosok para pengawal neraka hancur berkeping-keping, seperti kertas yang dirobek. Hati Zhang Yi semakin tegang. Apakah kemampuan Houtu berhasil membunuh orang itu? Padahal ia sudah berjanji, jika Houtu membantu membunuh Zheng Lou, maka ia akan membagikan sebagian kekuatan asal kepadanya. Itu adalah kekuatan asal tingkat kesatria. Tentu saja Houtu sangat menginginkannya. Namun menatap badai energi yang begitu mengerikan, hati Zhang Yi menjadi tidak yakin. Tak lama kemudian, jawaban pun terlihat. Saat badai energi memudar, tubuh raksasa Zheng Lou tampak. Kepalanya masih menempel di tubuh, tidak tertebas sama sekali. Gagal. Mata Zhang Yi tak kuasa mengecil sesaat, lalu kembali normal. Sepertinya perbedaan kekuatan terlalu besar. Bahkan dengan kemampuan abnormal itu, tetap tidak bisa membunuhnya seketika. Itulah pertama kalinya kemampuan Houtu gagal. Sebelumnya ketika menghadapi Bai Longzi, kegagalan itu terjadi karena Houtu tidak memiliki sampel biologisnya, sehingga hanya mampu menahannya sebentar. Namun kini, bahkan Zheng Lou bisa lolos dari gilotin neraka, berarti Bai Longzi pun pasti bisa, dan bahkan dengan lebih mudah. Dua cahaya merah menembus kabut hitam, mata hijau menyala Zheng Lou. Mata yang menyala hijau, ciri khas makhluk dalam legenda. Namun, mata Zheng Lou yang menjadi hijau bukan karena ia akan menunjukkan wujud asli, melainkan karena pembuluh darah matanya pecah. Darah hijaunya membuat kedua matanya tampak mengerikan. Tubuhnya memang utuh, tetapi Zhang Yi bisa merasakan jelas. Auranya melemah drastis. Gilotin neraka tidak menebas tubuh fisik, melainkan jiwa.
Penjaga gerbang neraka memang selamat, tetapi mustahil tanpa kerugian. Ia pasti membayar harga besar untuk menahan serangan itu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu, ia mengarahkan tombak es di tangannya, melepaskan tembakan energi super yang mengerikan seperti meriam laser. Dengan indeks kekuatan 55.000 poin dari tubuh manusia Ling, bahkan letupan energi paling murni sekalipun memiliki daya hancur yang luar biasa. Penjaga gerbang neraka merasakan tekanan besar itu. Kedua matanya memancarkan cahaya hijau menyeramkan, lalu tiba-tiba mengaum keras. Ia menyilangkan kedua lengannya di depan dada, seketika meledakkan kekuatan besar dari tubuhnya ke segala arah. Cahaya hitam berbentuk bola menyapu luas ke sekeliling. Mandat kosong, bentuk serangan tanpa pandang bulu. Meriam energi berwarna biru es bertabrakan dengan bola energi hitam. Ledakan yang tercipta mengguncang langit dan bumi. Cahayanya membentuk badai kacau dalam ruang, sampai-sampai Zhang Yi secara naluriah menjauh. Namun, pada saat itu, Zhang Yi justru menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya. Meskipun Zheng Lo berhasil menahan serangan tersebut, Zhang Yi juga menemukan sebuah masalah besar pada tubuhnya. Dengan sekuat tenaga menahan serangan Houtu dari gilotin neraka, memang dia tidak terbunuh, tetapi luka dalamnya sangat parah. Kalau tidak, menghadapi serangan dengan intensitas semacam itu, yang pertama kali akan terpikirkan bukanlah menahan secara langsung, melainkan menghindar. Zheng Lo tidak menghindar, bukan karena tidak mau, melainkan karena kekuatannya sudah terlalu banyak terkuras, tubuhnya sedikit kehilangan keseimbangan, sehingga tak mampu menghindari serangan itu. Semua ada dalam kendaliku. Walau Houtu tidak berhasil menghabisimu, sekarang aku akan memberi serangan penutup. Lalu, seberapa banyak kekuatan yang tersisa padamu? Sungguh membuatku sangat menantikan. Zhang Yi melirik ke indikator energi pada tubuh Ling. Pertarungan sejauh ini sudah membuat lebih dari separuh energi cadangan Ling terkuras. Ketika nilai itu turun di bawah 5%, barulah ia tak mampu menampilkan kekuatan setara ksatria. Dengan kata lain, saat ini dan untuk waktu yang cukup panjang ke depan, daya tempur Zhang Yi tetap berada di puncaknya. Sekarang giliranku, mati saja kau. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya pada Zheng Lo yang terengah-engah di udara. Ia tanpa ragu melancarkan serangan. Dua jarinya membentuk pedang, gerakannya seperti seorang seniman yang sedang menulis di udara, secepat ayunan pedang. Namun, gerakan yang tampak biasa itu justru membuat ruang tempat Zheng Lo berada runtuh retak. Seakan sabit tajam mengiris kekosongan, tubuh Zheng Lo yang sudah penuh luka pun kembali terkoyak. Kulit terkeras di permukaan tubuhnya terbelah. Begitu itu terjadi, kemampuan dimensional disintegration bisa melukai tubuhnya dengan lebih parah. Belasan garis disintegrasi dimensi menggores dalam di tubuh Zheng Lo, mengalirkan darah hijau dari luka-lukanya, hingga seluruh tubuhnya terlumuri cairan itu. Zhang Yi tidak membuang kesempatan. Diam-diam, ia membuka ruang asing. Sebuah obat tak berwarna dan tak berbau menyebar cepat melalui ruang itu. Racun mematikan yang bekerja seketika saat masuk ke dalam darah. Racun itu bukan dipersiapkan khusus untuk pertarungan kali ini, melainkan untuk setiap pertarungan. Dalam ruang asingnya, Zhang Yi telah menyiapkan ribuan bahan untuk meraih kemenangan, mulai dari racun, obat pencahar, hingga berbagai alergen. Selama ada kehidupan, pasti ada kelemahan. Selama ada kelemahan, maka ada cara untuk menyerang. Jika kelemahan musuh tidak diketahui, ia hanya perlu menyiapkan banyak jenis. Pasti ada yang berhasil. Saat ini, Zheng Lo sangat cocok menjadi sasaran obat tersebut. Namun, siapa Zheng Lo? Meski tubuhnya sudah penuh luka, racun yang tersebar di udara tetap tak luput dari penglihatannya. Trik rendah semacam ini hanya membuatnya merasa sangat geli. Dengan teriakan keras, arus energi meledak dari tubuhnya, menyapu bubuk yang menyebar ke udara. Zhang Yi tidak terganggu. Baginya, ruang yang sudah dipersempit. Zheng Lo hanya membuat bubuk itu tersapu, bukan menghilang. Ia terus-menerus menyebarkan racun ke udara, sembari tetap menyerang. Disintegrasi dimensi berulang kali membelah ruang, mengoyak tubuh Zheng Lo.
Serangan ini nyaris mustahil dihindari, kecuali dengan kekuatan atribut waktu. Karena serangan itu tidak memiliki lintasan, sepenuhnya terjadi seketika. Selama berada dalam radius 5 km dari Zhang Yi, serangan itu akan langsung menghantam tubuh target. Zheng Lâu merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuh. Ia tidak memiliki zirah sehebat Zhang Yi. Apalagi tubuh manusia Ling, bahkan zirah iblis hasil rekayasa tubuh Yitur Zer sekalipun, masih jauh lebih unggul dibandingkan teknologi kekaisaran Wuluan. Trik remeh, berani-beraninya kau pamer di depanku. Zheng Lâu menggeram marah. Meski tubuhnya kesakitan, tubuh besar ras manusia kadal, terutama miliknya, jauh lebih tinggi daripada kebanyakan. Lukanya tampak serius, tapi hanya luka luar. Dengan kemampuan pulihnya, itu takkan mematikan. Ia menegangkan otot-ototnya, menghentikan pendarahan. Namun kini ia benar-benar kelelahan, matanya memancarkan rasa letih. Serangan gilotin neraka menyakitinya jauh lebih parah dari perkiraan. Untuk menahannya, ia hampir membakar seluruh tenaganya. Tidak bisa terus begini. Dia benar-benar datang dengan persiapan matang. Orang-orang yang tertangkap itu pasti sudah membocorkan banyak informasi tentangku. Tapi aku sendiri masih belum cukup memahami kemampuannya. Aku harus menemukan celahnya, lalu menghabisinya secepat mungkin. Pertarungan ini tidak boleh berlarut-larut. Sambil bertahan dari serangan Zhang Yi, Zheng Lâu berpikir keras. Untungnya, serangan Zhang Yi saat ini belum cukup untuk mematikannya. Karena itu, ia berusaha bertahan sambil menunda waktu. Zhang Yi menyadari kesulitan lawannya. Namun ia tidak buru-buru memberi serangan mematikan. Ia hanya menyunggingkan senyum tipis, membiarkan Zheng Lâu terus dalam keadaan tertekan. Dalam proses itu, bubuk racun sudah menyelimuti seluruh ruang. Zheng Lâu tidak mungkin terus-menerus menyingkirkannya. Sekalipun ia meniupnya dengan badai, debu tetap berterbangan, menempel kembali pada tubuhnya. Ia bisa menahan napas. Makhluk bawah tanah tidak terlalu bergantung pada oksigen. Sel-selnya mampu menyimpan banyak cadangan, namun luka-luka di tubuhnya masih ada. Sebagian debu menempel pada luka, bercampur dengan darah, lalu meresap masuk ke tubuhnya. Merasa zat asing itu masuk, Zheng Lâu pun murka. Tanpa zirah pelindung, bahkan pakaian pun sudah hancur oleh serangan Zhang Yi. Ia tak mampu menghalangi bubuk itu. Racun ya? Hatinya waspada, tapi ia tidak benar-benar panik. Dengan telapak tangan, ia membentuk bola mandat langit, lalu melemparkannya ke arah Zhang Yi. Namun, meriam energi biru es besar menghantam tepat saat itu, menetralkan serangannya. Kau kira dengan cara licik ini bisa mengalahkanku? Benar-benar mimpi. Zheng Lâu berusaha kembali menegangkan otot, menutup luka, mencegah bubuk masuk ke tubuhnya. Kami, bangsa Wuluan, memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia. Racun yang kalian sebut mematikan, bagi kami tidak ada artinya. Zheng Lâu dengan sikap meremehkan mengejek tindakan hina Zhang Yi. Dalam pandangannya, sebagai seorang kuat kelas puncak, menggunakan cara yang tidak sepadan seperti itu adalah hal yang sangat memalukan. Sekalipun menggunakan kecerdikan, seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih tinggi. Mendengar perkataan itu, Zhang Yi justru tertawa tanpa merasa terhina. Aku tentu tahu, bagi seorang alien kelas kesatria, racun biasa tidak akan memberikan pengaruh apapun. Tubuhmu pasti memiliki daya tahan racun yang sangat kuat. Hal ini memang pernah diteliti Zhang Yi. Apalagi Zheng Lâu. Bahkan bagi manusia tipe penguat, seperti Liang Yue, karena hampir semua kemampuannya dipusatkan untuk memperkuat tubuhnya, berbagai jenis racun di dunia manusia saat ini hampir tidak ada yang bisa berpengaruh padanya. Hal itu karena sel-selnya telah sepenuhnya terubah, mampu menelan segala zat yang merusak tubuhnya, lalu mengeluarkannya kembali. Zhang Yi mengangkat tangannya sambil berkata, namun, meski racun tak akan berefek, bagaimana dengan obat yang menyehatkan tubuhmu? Tubuhmu tentu tidak akan menolaknya, bukan? Mendengar itu, Zheng Lâu langsung tertegun. Obat yang menyehatkan tubuh? Bagaimana mungkin manusia hina ini punya pikiran sekeji itu? Tapi kalau bukan racun, lalu apa? Zhang Yi menunjuk padanya sambil berkata, kau tidak menyadari?
Wajahmu sekarang jauh lebih sehat dibanding sebelumnya, bukan? Padahal baru saja diserang dengan kekuatan sistem aturan, tapi wajahmu malah terlihat sangat hijau segar. Bila manusia wajahnya memerah, maka wajah kaum kadal tentu saja hijau segar. Saat itu, Zheng Lo baru menyadari wajahnya terasa panas setelah diingatkan Zhang Yi. Fenomena ini sebenarnya sulit disadari saat pertempuran yang menegangkan. Namun, setelah diingatkan, ia segera memperhatikannya. Hatinya dipenuhi firasat buruk, tapi ia masih tidak tahu apa sebenarnya obat suplemen yang dimaksud Zhang Yi. Dengan gigi terkatup rapat, ia mengendalikan rantai pengikat dunia yang tiba-tiba meledak keluar dari dinding ruang hitam, menyerang Zhang Yi dari segala arah. Kau sebenarnya melepaskan apa? Ribuan rantai langsung mengarah pada Zhang Yi. Zhang Yi menggenggam pedang naga es milik Ling. Lalu dengan satu putaran tangannya, pedang panjang itu melesat keluar. Seperti biasa, tanpa hiasan berlebihan, kekuatan biru es yang mengerikan, setara dengan tingkat nyata, berubah menjadi bilah cahaya pedang yang tak tertandingi, menghancurkan semua rantai pengikat dunia layaknya memotong mie instan. Satu kekuatan mampu menghancurkan segala hukum. Menghadapi segala jurus menakutkan Zheng Lo, Zhang Yi hanya mengandalkan kekuatan tubuh manusia Ling, berhadapan secara langsung, tanpa perlu trik-trik berlebihan. Namun, pada saat bersamaan, Zheng Lo akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Tubuhnya mulai panas membara, aliran darah dalam pembuluh semakin cepat, seolah-olah ada sungai besar yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Sebuah hasrat paling primitif dengan cepat bangkit dari tubuh bagian bawahnya. Ketika ia menunduk, seketika rasa malu yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ternyata apa yang digunakan Zhang Yi adalah obat perangsang. Obat semacam ini memang bukan racun, juga tidak membahayakan tubuh. Justru bisa memberikan bantuan besar saat melakukan sesuatu. Jika diminum lewat mulut, reaksinya memang agak lambat. Namun, bila masuk lewat darah, layaknya suntikan intravena, efeknya muncul jauh lebih cepat. Obat ini tidak akan membuat orang mati, tapi akan membuat tubuh terus berada dalam keadaan bersemangat dan emosinya menjadi semakin impulsif. Zhang Yi memang tidak berniat meracuni hingga membunuh Zheng Lo, tapi bila dalam duel hidup mati ini ia terganggu oleh nafsu biologisnya sendiri, maka fokusnya akan hancur. Dasar keparat. Kau manusia hina tak tahu malu. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat orang sekeji dirimu. Apakah kau sudah tidak punya sedikit pun rasa malu sebagai seorang kuat? Zheng Lo membuka mulut kadalnya, meraung penuh amarah. Generasi ke-6 manusia ternyata memang ras paling hina, gelap dan jahat sepanjang sejarah. Demi tujuan, mereka rela menggunakan segala cara keji. Kali ini, Zheng Lo akhirnya melihat sejauh mana kehinaan generasi ke-6 manusia. Rasa malu seorang kuat. Zhang Yi mengejek dengan tawa dingin. Itu sudah lama ku lepaskan. Lagi pula di sini tidak ada orang lain. Asal aku berhasil membunuhmu, nanti juga bebas aku katakan apapun. Bahkan sekalipun orang lain tahu, Zhang Yi tidak peduli. Ia memang tidak pernah memiliki sesuatu yang disebut rasa malu. Setelah berkata begitu, Zhang Yi mengangkat tangan kirinya, lalu sambil tersenyum tipis ia berkata, "Ini baru permulaan." Selanjutnya, hal yang lebih hina dan tak tahu malu akan datang. Zheng Lo mengepalkan tinjunya, bersiap menghadapi serangan Zhang Yi. Ia memang belum tahu rencana Zhang Yi, namun tangan kiri Zhang Yi, melalui dimensi Senjie, segera melancarkan serangan seiring gerakan tangannya menulis di udara. Hanya saja, kali ini targetnya bukan lagi tubuh bagian atas Zheng Lo, melainkan bagian bawah tubuhnya. Baju perang Zheng Lo sebenarnya sudah dihancurkan Zhang Yi, tapi ia masih mengenakan baju pelindung tipis di dalam. Sebelumnya, serangan hanya tertuju pada bagian atas, sehingga tubuh bagian atas Zheng Lo telanjang. Namun, setidaknya, bagian bawah tubuhnya masih terlindungi celana panjang. Saat itu, terdengar suara sret-sret, bagaikan kain robek. Zheng Lo segera merasa bagian bawah tubuhnya menjadi dingin. Rasa terikat pada tubuhnya pun lenyap, bahkan panas tubuhnya sedikit mereda. Ia sadar apa yang terjadi, matanya membelalak. Ketika menunduk, ternyata ia benar-benar telanjang.
berdiri tegak di hadapan Zhang Yi. Posisi semacam ini terlalu memalukan. Hati Zheng Lo dipenuhi amarah. Namun, sebagai dewa perang Kekaisaran Wuluan, ia dengan cepat menekan gelombang emosinya. Dengan tatapan dingin seolah ingin memangsa manusia, ia menatap Zhang Yi. "Kau kira dengan cara ini bisa memengaruhiku?" "Hehe," ia tertawa dingin. "Kau terlalu meremehkanku, Zheng Lo. Jika dihitung dengan waktu generasi ke-6 manusia, aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Situasi macam apa yang belum pernah kualami? Daya tahan kaum kadal jauh melampaui imajinasimu. Asal bisa menjadi yang terkuat, sekalipun seluruh dunia melihatku telanjang, lalu apa? Teknik hina macam ini tidak akan mampu melukai orang yang benar-benar kuat dalam hatinya." Zheng Lo memang punya kelayakan untuk berkata demikian. Latihan para prajurit kadal jauh lebih keras daripada ini. Mereka bahkan pernah makan daging busuk, bahkan kotoran, demi bertahan hidup. Itulah sebabnya Zheng Lo meremehkan cara keji Zhang Yi. Namun, Zhang Yi hanya tertawa mengejek. "Kau tahu apa? Bukan cuma aku seorang yang melihat. Aku sudah menyiarkan gambar ini ke seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan. Biar semua orang melihat betapa gagahnya dirimu." Zhang Yi tidak sedang bercanda. Saat itu, 3 kapal perang super yang melayang di atas tirai besi langit sudah sesuai dengan perintah Zhang Yi, memproyeksikan wujud Zheng Lo dalam pandangan Zhang Yi ke seluruh angkasa Kekaisaran Wuluan.